Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama BNI Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan William Siregar, analis BNI Sekuritas. Selamat sore, Mas William. Ya, selamat sore. Mas William, ini kita lihat IHSG mampu untuk mempertahankan hingga penutupan tadi di zona hijau, menguat, kita lihat naik 0,27%. Anda melihat sentimen apa yang paling menopang penguatan IHSG sore hari ini? Ya, baik. Pertama, kalau misalnya kita lihat, penguatan IHSG hari ini yang cenderung terbatas, itu merupakan cerminan bahwa memang investor saat ini belum terlalu percaya diri untuk bisa masuk ke market gitu ya. Dan itu kita lihat itu merupakan cerminan juga bahwa memang di selama sepekan ini banyak sekali tantangan-tantangan utama secara bisnis, terutama dari perkembangan jumlah kasus COVID yang meningkat, sehingga kita pikir investor masih cenderung berfokus ke arah sana dan kurang agresif untuk bisa masuk ke pasar gitu. Dan kita juga lihat pada pagi hari ini juga kenaikan hari ini yang cukup terbatas ini memang cerminan hanya beberapa sentimen sesaat, seperti adanya data rilis dari indeks kepercayaan konsumen dan sebagainya gitu, yang kita pikir hanya sedikit menopang penguatan IHSG pada hari ini seperti itu. Berarti kalau kita lihat bagaimana sebenarnya pasar merespon data CADEV atau cadangan devisa dan juga indeks keyakinan konsumen Agustus ini tidak terlalu berpengaruh atau seperti apa? Ya, memang kalau misalnya kita lihat ini merupakan suatu sinyal yang positif tentunya ke market kita, ke ekonomi kita gitu. Tapi memang bukan ini yang investor inginkan gitu ya. Memang kita lihat walaupun ada improvement, tapi memang satu sisi memang improvement ini seperti contohnya di IKK kita yang hanya meningkat tipis, itu belum sepenuhnya bisa mengangkat kepercayaan investor, karena kita lihat saat ini dengan di IKK di bulan Agustus yang hanya 56,9 poin gitu ya, yang cukup meningkat 0,7%, kita pikir itu masih di bawah dari level 100 yang dikatakan bisa disebut sebagai indeks kepercayaan konsumen yang cukup positif atau yang cukup optimis gitu. Sehingga kita pikir memang data-data ini belum tentu sepenuhnya mengangkat kepercayaan investor seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kita lihat kalau terkait dengan pengaruh tren pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia yang kita tahu ini cukup berpengaruh terhadap IHSG. Tadi Anda katakan bahwa ini juga berpengaruhkah terhadap kepercayaan para investor juga? Ya, tentu saja seperti demikian. Kenapa? Karena memang peningkatan kasus akhir-akhir ini memang menunjukkan tren yang arahnya lebih mengkhawatirkan. Seperti itu membuat memang aktivitas bisnis cenderung tertahan, karena memang beberapa perusahaan, beberapa pemain bisnis tentunya pasti akan menahan ekspansi di tengah-tengah. Kalau kita lihat memang perkembangan kasus ini cukup meningkat akhir-akhir ini, sehingga itu juga membuat beberapa investor masih cukup kurang optimis melihat market setidaknya selama di bulan September ini ataupun di beberapa hari terakhir semenjak jumlah kasus positifnya cenderung meningkat cukup drastis seperti itu. Oke, nah terkait dengan harga komoditas yang kita lihat cenderung positif, Mas William, seperti apa Anda melihat pengaruhnya juga terhadap IHSG? Apakah memang beberapa emiten-emiten dan juga sektor ini cukup menopang juga pergerakan IHSG? Ya, kita melihat memang satu sisi juga sektor komoditas memang mengalami apresiasi ya, tapi memang kalau misalnya saya lihat secara garis besar memang apresiasi ini cukup sesaat gitu ya. Kenapa? Karena memang secara jangka pendek ada beberapa data penguatan bahwa memang konsumsi komoditas seperti CPO batubara mengalami improvement gitu, mengalami peningkatan gitu, khususnya dari misalnya kita sebut misalnya dari India gitu. Tetapi kita lihat sekali lagi memang jumlah kasus COVID ini juga sebenarnya juga semakin besar, tren yang meningkat gitu ya, sehingga membuat kekhawatiran bahwa memang ada potensi nantinya ada penurunan aktivitas ekonomi kembali gitu, karena memang beberapa negara sudah mulai mengawasi lagi ataupun mengamati lagi kebijakan tentang lockdown ataupun adanya kebijakan tentang pemberhentian masuknya beberapa turis asing gitu, sehingga itu membuat aktivitas ekonomi juga akan kembali mengalami disruption gitu. Dan itu memang harus dikhawatirkan juga dalam jangka menengah ke panjang, bahwa memang harga komoditas belum sepenuhnya kuat gitu dalam jangka menengah ke panjang, walaupun dalam jangka pendek secara teknikal masih ada pola improvement seperti itu. Oke, nah jadi apa kalau kita melihat beberapa sentimen-sentimen yang cukup mempengaruhi, bagaimana harusnya para investor ataupun pasar mengantisipasi pastinya? Ya, pertama seperti yang sudah kami report dalam report kami sebelumnya, bahwa memang kami melihat di bulan September ini market selama 20 tahun terakhir memang secara historis kan selalu mengalami tekanan gitu ya, dan
itu sudah kami sampaikan bahwa memang di bulan September ini kita perlu mewaspadai atau mengantisipasi penurunan market yang cukup signifikan. Terutama kita lihat juga dengan adanya wabah COVID ini, kepastian bahwa market kita di bulan September ini mengalami tekanan itu cukup besar sekali gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kami melihat bahwa penurunan, apapun penurunan yang terjadi di bulan September ini merupakan suatu peluang yang bagus buat investor untuk mengakumulasi saham-saham big caps untuk penahanan jangka menengah ke panjang gitu. Kita melihat bahwa memang di bulan September ini inilah merupakan titik buat investor untuk bisa mengakumulasi ketika nantinya adanya potensi market mengalami penurunan seperti itu. Sehingga kita pikir ini yang perlu diantisipasi oleh investor bahwa memang kita perlu meyakini bahwa di saat anti adanya penurunan, kita harapkan investor bisa kembali mengakumulasi saham-saham blue chip di harga yang kita pikir cukup relatif murah seperti itu. Oke, apa yang diharapkan pasar dan juga investor dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, apa yang bisa membuat mereka tentunya lebih optimis lagi? Ya, yang pasti pertama main fokusnya adalah tetap di COVID-19 gitu ya, di mana kita masih menanti perkembangan terkait sama vaksin. Nah, kita pikir memang data vaksin ini merupakan main fokus investor, pelaku usaha dan juga pemerintah ya saat ini ya, sehingga itu yang membuat nantinya akan menjadi sinyal ataupun katalis positif ketika nanti vaksinnya sudah ditemukan dan bisa memperbaiki kembali siklus bisnis dan ekonominya seperti itu. Jadi tetap yang pertama adalah dari sisi vaksinnya dulu tetap utama seperti itu. Oke, baik. Anda melihat kalau peluang IISG sendiri hingga akhir September ini seperti apa sih trennya, Mas William? Ya, trennya seperti yang sudah tadi saya mention bahwa memang trennya akan cenderung berada di level teritori negatif seperti itu, dan memang kalau kita lihat juga size-nya itu memang akan cukup paling besar di bulan September ini penurunannya dibanding pada bulan-bulan yang lain seperti itu. Nah, tetapi kita lihat sekali lagi bahwa memang penurunan pada bulan September ini sekali lagi bisa menjadi titik balik yang paling bagus buat investor yang untuk bisa mempertahankan investasinya dalam jangka menengah ke panjang. Karena sekali lagi, kalau bisa kita lihat secara guideline-nya di bulan September ini ketika penurunan terjadi dan nantinya di bulan November, Desember seperti yang diekspektasikan bahwa vaksin akan diketemukan, kita bisa melihat market kita akan bullish secara besar-besaran gitu. Sehingga kita lihat memang di September ini merupakan peluang yang perlu diantisipasi oleh investor seperti itu. Sektor apa yang kira-kira yang patut untuk menjadi perhatian jika melihat kondisinya seperti itu? Memang sektor kita masih maintain positif sekali atau outperform sama banking tetap, terutama memang karena memang banking ini merupakan generator ataupun engine dari suatu ekonomi Indonesia, dan kita masih expect bank-bank seperti Bank Buku 4, Bank BBRI, Mandiri itu akan menjadi suatu peluang investasi yang sangat bagus sekali seperti itu, dan kita juga masih outperform sama sektor telekomunikasi dan juga sektor dari consumer goods yang cukup resilient di tengah pandemi itu seperti itu. Oke, baik. Prediksi Anda, Mas William, tentunya untuk IISG besok dan rekomendasi saham dari Anda. Oke, kalau misalnya untuk besok kita masih mengantisipasi penurunan juga, karena memang satu sisi kita melihat juga perkembangan dari market US juga nantinya seperti itu, dan kita juga mengantisipasi bahwa dengan penambahan jumlah kasus COVID yang bertambah tiap harinya itu juga akan kembali direspon negatif oleh market seperti itu, sehingga kita masih melihat bahwa memang di hari besok ada potensi market akan mengalami penurunan, tapi kita pikir penurunannya tidak akan sesignifikan pada beberapa hari sebelumnya seperti itu. Saya pikir ada sekitar 50-60 basis poin penurunannya untuk penurunan besok seperti itu. Sedangkan untuk saham kita masih maintain positif juga sama sektor perbankan, baik itu dalam jangka pendek dan menengah, karena kita masih pikir banking masih memiliki peluang yang cukup menarik dengan kenyamanan ataupun risiko yang sangat kecil buat investor untuk dipegang dalam jangka menengah ke panjang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas William telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, William Siregar, analis BNI Sekuritas.